Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal iman, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita sampaikan kepada Allah rasa syukur kita. Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan banyak nikmatnya kepada kita, nikmat-nikmat yang tak terkira banyaknya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berkenan mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu itu menggerakkan kita untuk ingin terus belajar. Semoga keinginan yang ada pada diri kita itu termasuk wujud dari khasyah kita, rasa takut kita kepada Allah apabila kita tidak mengetahui aturannya. Semoga termasuk dari rasa takut kita kepada Allah apabila kita tidak mengetahui hak-haknya yang harus kita tunaikan, sehingga kita alhamdulillah tetap berusaha untuk apa? Untuk mempelajari ilmu yang sudah Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya. Ikhwati billah, kemudian kita tidak lupa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua, yang mana tidak akan sempurna sendi kehidupan kita kecuali dengan mencontoh beliau, dengan mengamalkan apa yang beliau tuntunkan. Ikhwati billah, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Dan insyaallah yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah cabang-cabang kaidah besar yang kedua. Ya, kita kemarin sudah bahas secara ringkas mengenai kaidah besar kedua. Ya, apa itu? Al-yaqinu la yazulu bisyak, kan gitu ya. Kemudian pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi kita, dan insyaallah yang kita bahas adalah kaidah-kaidah yang juga atau yang tercakup dalam kaidah besar ini. Ya. Apabila kita mempelajarinya atau kita lihat ya dalam kaidah-kaidah ini, kita akan sadar bahwa oh ternyata kaidah-kaidah cabang ini ya bisa menjadi penjelas dan juga memperinci apa yang termasuk di dalam kaidah besar al-yaqinu la yazulu bisyak. Baik. Ikhwatal iman, a'azzani wa a'azzakumullah. Kaidah pertama yang termasuk dari cabang kaidah besar kedua adalah apa? Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Al-aslu, kalau kita terjemahkan secara urutan kata dalam bahasa Arab, al-aslu itu asalnya, ya, yang jadi landasan, atau bahasa kita mungkin pada dasarnya, ya. Pada dasarnya adalah apa? Adalah baqa'u makan. Baqa' itu tetapnya, ya. Sesuatu yang telah ada di atas apa yang telah ada. Ya.
Apa tadi? Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Pada dasarnya adalah apa? Adalah sesuatu itu atau sesuatu yang telah ada itu di atas hukum atau sesuatu yang dia di atasnya. Dalam singkatnya ya ikhwah, kalau kita terjemahkan dengan lebih mudah, kalau tadi kan secara kata ya susunannya kayak berantakan karena beda, memang beda susunan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia yang biasa kita pakai ya. Pada dasarnya apa? Kalau terjemahannya adalah apa? Pada dasarnya sesuatu itu tetap sebagaimana hukum asalnya. Nah, itu mudahnya seperti itu, oke? Jadi pada dasarnya sesuatu itu tetap ya sebagaimana hukum asalnya. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Jadi kalau kita dapati sesuatu ya, kemudian apa? Kemudian kita hendak menghukumi sesuatu tersebut dengan sebuah hukum tertentu, maka pada dasarnya sesuatu tersebut berada di atas hukum asalnya. Oke, kalau misalkan kita tahu pada dasarnya sesuatu itu haram, maka apa? Nggak bakal berubah jadi halal. Ya, itu pada dasarnya. Ya. Kalau kita ketahui sesuatu itu pada dasarnya boleh, itu nggak bakal berubah jadi haram kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Itu ya, insyaallah jelas ya. Alhamdulillah. Baik. Ya. Ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kaidah kita ini ya dibahas dalam ilmu usul fikih atau dikenal dengan istilah al-istishab. Apa itu? Istishab. Ya, istishab. Jadi dalam ilmu usul fikih ya, kalau kita belajar mengenai hukum, kan ada hukum atau apa? Sumber hukum, sumber hukum ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan, kan gitu. Dan di antara yang diperselisihkan adalah istishab. Istishab itu apa? Ya seperti tadi. Bahwasanya apa? Ya, bahwasanya sesuatu itu tetap berada di atas hukum asalnya sampai ada yang merubahnya. Ya, makanya para ulama usul fikih ya, mereka membuat pembahasan yang cukup rinci ya. Dan kalau bahkan kita pelajari bagaimana perbedaan mereka ya, itu cukup pelik ya. Pembahasannya ini Masya Allah ya, sangat mendalam gitu ya. Nah, tapi insya Allah kita akan ambilkan beberapa sampel yang mereka bahas dalam usul fikih. Contoh yang mereka bahas adalah istishab dalilin nafyi. Ada istilah apa tadi? Istishab dalil penafian. Istishab dalil peniadaan. Kalau kita dengar secara langsung seperti ini, mungkin kita nggak punya gambaran maksudnya apa sih istishab dalil penafian itu. Nah, di sini jamaah ya, secara ringkas bisa kita katakan di antara makna yang paling utama darinya adalah bahwasanya pada dasarnya ya, kita itu para mukallaf itu, kita mukallaf, paham ya istilah mukallaf ge? Masih ingat ge? Mukallaf itu kan orang yang dibebani syariat. Pada dasarnya seorang mukallaf itu tidak dibebani apapun sampai datang wahyu dari Allah mengenai sebuah syariat ya, bahwasanya itu diwajibkan atas dia atau Allah katakan itu diharamkan atas dia.
ya, itu menjadi bagian dari ibadah. Contoh yang mudah, ya, pada dasarnya sebelum Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan Ramadan, tidak ada bulan-bulan qamariyah yang diwajibkan di dalamnya puasa sebulan penuh. Oke? Itu pada dasarnya. Jadi dulu sebelum apa? Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, asalnya adalah ketiadaan hukum wajibnya puasa Ramadan. Ya. Nah, dan hukum asal ini gak berlaku lagi kapan? Apabila ternyata sudah Allah syariatkan. Ya, makanya Syekhul Islam menjelaskan bahwasanya apa? Kebanyakan permasalahan istishab ini, ya, itu dalilnya adalah dalil yang terakhir diambil, menjadi dalil yang paling lemah. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau kita hendak beramal, kita lihat dulu dalilnya apa, dalilnya apa, dalilnya apa. Kalau nggak ada dalilnya, maka kembali ke hukum asalnya, bahwasanya itu bukan termasuk dari ibadah. Kita tidak dibebani melakukan hal tersebut. Gampang ya, insyaallah ya. Demikian. Ya, itu contoh yang dibahas oleh para ulama usul fikih dalam ya istishab. Ada tadi apa? Istishab dalilin nafyi. Kemudian contoh berikutnya, yang ini juga banyak ya, banyak kita dapati. Contoh berikutnya istishab dalil syara' atau dalilil asl. Ya. Sebagian menyebutkan dalil syara' maksudnya apa? Istishab sebuah dalil yang sudah ada. Kalau tadi kan pada dasarnya nggak ada. Kalau sekarang dalilnya ada, tapi nanti bisa berubah gitu ya. Demikian. Nah, ini yang seperti apa? Nah, di antara yang ada di dalam Al-Qur'an wa jamaah, okay, adalah apa? Adalah istishab dalil yang telah Allah sebutkan sampai ada dalil yang lain yang menasakhnya. Pernah dengar istilah nasakh? Pernah nggih? Jadi misalkan Allah sebutkan sebuah ayat, ya. Kemudian apa? Ternyata ayat tersebut, ya, dengan wahyu yang datang setelahnya diangkat hukumnya. Ya, ada yang diangkat bacaan, lafalnya serta hukumnya juga. Ada yang hukumnya saja, nggih. Dan itu juga dibahas para ulama dalam ya pembahasan mengenai an-nasikh wal mansukh. Ya, yang menasakh, ya, yang menggantikan gampangnya, nggih. Dan yang digantikan. Ada yang seperti ini, tapi bukan dalam masalah akidah, bukan juga masalah apa? Masalah khobar. Karena nggak mungkin kalau akidah kemudian diganti sama Allah. Ya, tauhid nggak mungkin diganti dengan kesyirikan. Ya, khobar, misalkan Allah bercerita tentang umat-umat terdahulu, nggak mungkin khobar dari Allah yang maha tahu tentang sesuatu yang telah terjadi kemudian diralat. Makanya apa? Nasakh ini ada pada masalah hukum. Oke? Misalkan Allah wajibkan demikian, oh ternyata dirubah dengan demikian. Ya, contoh misalkan ya mengenai ayat Al-Qur'an. Ayat mengenai waz-zaniyatu waz-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Allah sebutkan apa? Bahwasanya ya, ini contoh nggih di antara yang disebutkan para ulama. Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, wanita pezina dan juga laki-laki pezina rajam subhanallah. Ya, apa perintah Allah?
cambuklah mereka masing-masing 100 kali cambukan. Allah tidak merinci di sini kan gitu ya. Bisa dipahami? Tapi ternyata apa? Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ayat ini ya dinasakh hukumnya dengan apa? Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa? Bahwasanya kalau pezinanya muhsan sudah menikah itu harus dirajam. Ya, demikian. Atau contoh yang lain. Contoh yang lain masalah persusuan. Kalau dahulu, Pak, nggih, pernah ada ayat asyru radha'at. Ya, ini mengenai saudara sepersusuan. Ya, dulu minimal itu 10 kali menyusu baru dikatakan, oh misalkan saya ibu dari fulanah, pian ibu dari ibu yang lain. Kemudian pian disusuhkan kepada ibu saya. Jadi mahram secara apa? Radha'ah, secara persusuan dahulu itu kalau 10 kali nyusu. Oke. Kemudian dinasakh jadi 5. Ya, demikian. Jadi hukumnya digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita tidak bahas sekarang ini, pembahasan nasikh wal mansukh itu ada pembahasannya sendiri. Ya, demikian. Insyaallah kalau belajar usul fikih ya, ada pembahasannya nggih. Kita lanjutkan. Ya. Kemudian di antara yang termasuk dalam cakupan istishab dalil syara' atau dalil asal tadi ya adalah apa? Istishab dalil yang umum, jadi tetap berlaku umum ya sampai ada yang mengkhususkannya. Oke? Jadi kadang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hukum misalkan ya secara umum. Maka apa? Sebelum ada dalil yang lain yang mengkhususkan keumuman hal tersebut, maka apa? Tetap harus dihukumi secara umum. Contoh, misalkan nih, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai ayat talak. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya, dan wanita-wanita Allah sebutkan seluruh wanita yang diceraikan. Wanita-wanita yang diceraikan semuanya. Padahal kata para ulama kemungkinan wanita diceraikan itu ada yang sudah digauli. Ya, setelah menikah digauli. Ada yang belum dikumpuli, kan gitu. Ya. Ada yang diceraikan dalam kondisi hamil. Ada yang diceraikan dalam kondisi tidak hamil. Ya. Ada yang diceraikan tapi apa? Dia dalam kondisi haid misalkan. Ada yang diceraikan dia dalam kondisi sudah menopause. Sudah enggak haid lagi. Itu 6 kemungkinan, kan gitu nggih? Kalau misalkan kita lihat secara umum berarti semuanya tercakup yang 6 tadi. Yang sudah digauli masuk, yang belum digauli masuk, yang dalam kondisi hamil masuk, yang enggak hamil masuk, yang sudah menopause masuk, ya, yang masih haid masuk. Ya, kan demikian. Nah, ini umum. Umumnya bagaimana? Semua wanita yang diceraikan itu mereka iddahnya ya menahan dirinya ya selama 3 kali suci. Ya. Itu umumnya seperti itu. Ya. Ternyata ya Allah khususkan dengan ayat-ayat yang rinci ya. Dari apa? Dari 6 kondisi wanita tadi. Ya. Kalau misalkan kita tidak atau wahyu belum turun mengenai rincian tadi, rincian wanita yang ada dalam 6 kondisi tadi, maka hukum asalnya harus tetap pakai yang
umum. Oh, berarti semuanya, mau yang hamil, mau yang belum digauli, mau yang apa? Sudah digauli, ya. Berarti semuanya apa? Sama 3 kali suci, kan gitu ya. Nah, sedangkan Allah dalam surat At-Tolaq ternyata merinci. Dalam surat At-Tolaq ayat keempat Allah rinci tentang apa? Wanita yang hamil. Allah berfirman, wa ulatul ahmali, dan wanita-wanita yang memiliki kandungan yang sedang hamil, ajaluhunna ayyadha'na hamlahunna. Ajal atau apa? Batas iddah mereka itu sampai melahirkan kandungannya. Oh, ternyata dikhususkan oleh Allah dari keumuman seluruh wanita tadi. Kalau apa? Wanita yang hamil iddahnya beda. Ya. Enggak masuk keumuman tadi. Kemudian yang kedua, kalau yang monopause juga yang sudah apa? Tidak bisa haid lagi. Ya, Allah juga sebutkan dalam surat At-Tolaq ayat keempat juga. Ya, wallai ya'isna minal mahidhi, dan wanita-wanita yang sudah menopause, ya, min nisaikum, dari istri-istri kalian, ya, misalkan kok ada yang menceraikannya, ya, na'udzubillah, ya, kalau kalian ragu, kata Allah, ini irtabtum, kalau kalian ragu mengenai iddah mereka, maka apa? Fa'iddatuhunna 3 ashhur, maka iddah mereka 3 bulan. Okay. Kemudian ternyata Allah rinci lagi yang lain. Jadi yang sudah dirinci tadi berapa? 2 yang sudah kita sebutkan. 1 lagi, Allah rinci mengenai seorang wanita yang dinikahi, belum digauli, sudah diceraikan. Ya, entah mungkin karena dijodohkan, ya. Akhirnya apa? Enggak cocok, ya udahlah, daripada kita cekcok misalkan apa, ya sudah, mumpung belum apa terjadi sesuatu, ya, akhirnya ya insyaallah mungkin ini yang terbaik, akhirnya pisah misalkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 49, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minati, apabila kalian menikahi wanita-wanita mukminah, ya, thumma tallaqtumuhunna, kemudian kalian ceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka, maksudnya menggauli mereka, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka kalian enggak punya iddah, ya, enggak ada iddahnya bagi mereka. Nah, tapi apa? Sebagian ulama, ya, karena mengkhawatirkan hanya sekedar klaim, ya, katanya belum digauli padahal sudah, akhirnya sebagian mengatakan harus nunggu 1 kali suci dulu agar terbukti, ya, 1 kali haid, ya, terbukti bahwasanya dia masih haid, masih apa? Belum hamil. Nah, wallahu alam. Tapi ayatnya demikian. Dan inilah yang apa, ya ikhwah, menjadi landasan bagi kita dari apa? Istishab dalil asal ini. Kalau ternyata apa? Tidak Allah rinci, berarti masih berlaku hukum yang umum. Oke, tadi yang Allah sebutkan 3, ya, yang dirinci, ya. Yang pertama siapa tadi? Wanita yang hamil. Ya, berarti selain wanita hamil, kemudian yang kedua siapa? Yang sudah menopause. Yang ketiga? Iya. Maka apa? Selain 3 tadi, berarti masih berlaku hukum asalnya, sama-sama 3 kali suci. Nah, baik, itu contoh, okay? Dan inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam Irsyadul Fuhul beliau, bahwasanya apa? Wa huwal haqqul ladzi la syakka fih. Ya, meskipun ada perbedaan dari para ulama, apakah benar nih kita kembali ke hukum asal, kata Imam Asy-Syaukani dalam Irsyadul Fuhul, ya, dan inilah yang hak, kata beliau, inilah yang benar, ya, yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, wala syubhah, dan tidak ada kesamaran di dalamnya. Okay?
Demikian, karena sama-sama jelas ada hukumnya, asalnya seperti ini, yang Allah rinci ternyata cuman ini. Berarti yang kita pakai selain itu kembali kepada yang awal tadi. Oke? Jelas ya insyaallah ya? Jelas? Insyaallah ya. Tidak perlu diulang. Baik. Nah, sedangkan dalam istilah ulama fikih, yaitu beberapa tadi kan beberapa praktik penerapan kaidah ini atau pembahasan kaidah ini dalam usul fikih kan gitu nggih. Kalau dalam ulama fikih yang persis seperti apa? Seperti makna dasar dari kaidah tadi. Yakni apa tadi? Al aslu baqa'u ma kana 'ala ma kan. Pada dasarnya sesuatu itu tetap sebagaimana hukum semula, ya, sebagaimana hukum asalnya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sebenarnya ada perbedaan di antara para ulama mengenai penerapan istishab ini. Oke, tadi kan sudah kita singgung bahwasanya istishab ini di antara sumber hukum yang diperselisihkan para ulama. Meskipun secara umum mereka sepakat bisa dipakai, tapi rinciannya beda. Seperti misalkan Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya istishab ini bisa dipakai untuk apa? Untuk menghalangi, tapi tidak bisa dipakai untuk memberi. Contoh, misalkan saya pergi, ya, misalkan saya pergi, ya, dalam kondisi hidup Pak, ya, pergi dalam kondisi masih hidup. Saya meninggalkan istri dan anak di rumah misalkan, ya, lama tidak kembali. Maka apa? Maka saya tidak boleh dihukumi meninggal dan istri saya tetap istri saya. Ya. Demikian. Kemudian apa? Kemudian kalau misalkan ternyata orang tua saya meninggal, maka apa? Maka saya, kata Imam Abu Hanifah, enggak berhak dapat warisan. Bisa dipahami Pak kira-kira Pak? Jadi apa? Saya dibela, tapi apa? Saya nggak dapat jatah gitu loh ya. Itu penerapannya dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab jumhur gampang Pak. Sama-sama diaplikasikan. Ya, untuk membela dapat, ya, untuk dapat warisan juga dapat. Ya, kalau Imam Abu Hanifah tadi mengatakan apa? Bahwasanya pian tetap dibela meskipun kelihatannya nggak pulang-pulang, nggak tahu masih hidup atau tidak. Nggak dikatakan meninggal kemudian bisa diwarisi hartanya, ya, nggak dikatakan apa lagi tadi, istrinya sudah tidak punya suami lagi, tidak dikatakan demikian. Tapi kalau misalkan saya dapat sesuatu, misalkan dapat jatah waris dari orang yang telah meninggal, ya, dari keluarga saya misalkan, nggak bisa, ya, statusnya nggak jelas nih orang, gitu kan, statusnya nggak jelas, maka apa? Nggak dapat apa-apa. Dan ini tentunya tidak ada dalilnya, nggih. Tidak ada dalil rincinya. Ya, dan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah juga sebagian ulama dari kalangan Hanafi, ya, jumhur berarti ya, mayoritas ulama mengatakan dapat, ya. Antum enggak dihukumi sebagai orang yang meninggal, enggak warisi harta antum sampai jelas-jelas meninggal, ya, atau dihukumi hakim, ya. Seperti pembahasan kita yang lalu. Ya, istri antum juga nggak dianggap sebagai wanita yang nggak bersuami lagi, ya. Dan kalau ada yang meninggal dari keluarga antum, antum berhak dapat warisan, antum tetap dihitung sebagai orang yang dapat jatah. Dan ini yang lebih tepat, oke? Baik. Khotibillah, sekali lagi kita tekankan, ya, bahwasanya istishab atau kaidah cabang di sini ya ikhwah, ya, hanya berlaku kapan? Kalau nggak didapati dalil rinci. Kita merujuk kepada hukum asal kapan? Kalau tidak didapati dalil rinci. Dan ini ya, ini diantara yang menyebabkan para ulama itu kadang kita dapati berbeda pendapat. Ya, kadang ada yang dapatnya apa? Dalilnya umum saja, makanya dia atau ulama tersebut merujuk pada dalil umum saja, karena nggak tahu yang rinci-rinci, dalilnya yang rinci.
Nggih. Demikian ya ikhwah. Ternyata ulama yang lain tahu dalil rincinya seperti apa. Akhirnya beliau kesimpulannya berbeda. Kemudian mana yang harus kita ikuti? Tentu yang dalilnya lebih sempurna. Yang dalilnya lebih rinci. Nah, insyaallah jelas ya. Kita lanjut ke cabang atau kaidah cabang yang kedua. Cabang kaidah yang kedua ya ikhwah yang disebutkan para ulama, okay, dan ini juga akan menjelaskan atau memperjelas bagi kita mengenai kaidah utamanya adalah apa? Al-aslu bara'atud dhimmah. Al-aslu bara'atud dhimmah. Ya. Al-aslu lagi-lagi pada dasarnya yang jadi landasan adalah apa? Bahwasanya apa? Seseorang itu bebas dari beban. Ya, ini seperti tadi nggih. Dalil nafi tadi. Tidak ada beban sama sekali sampai ada dalil, kan gitu. Ya. Demikian pula pada dasarnya ya, yang kita lihat adalah keterbebasan seseorang dari suatu beban. Contoh misalkan ya, misalkan ada orang menjabat di sebuah perusahaan. Dia menjabat suatu jabatan, yang mana dalam jabatan tersebut dia tidak berwenang untuk melakukan tugas atau tidak ditugaskan untuk melakukan hal yang lain. Ya, ini dalam praktik kehidupan kita nggih. Misalkan pian punya pegawai pian tugasnya apa? Cuman sekedar misalkan satpam. Kalau satpam berarti dia nggak punya kewajiban untuk bersih-bersih, beda dengan cleaning service, kan gitu. Oke? Seperti itu. Maka apa? Pian kada boleh marah-marah kalau misalkan satpam pian kada bersih-bersih masjid misalkan, ya. Kalau misalkan pegawai kita tidak melakukan tugas yang lain. Karena pada dasarnya apa? Bara'atul dhimmah, ya, keterbebasan dari tanggungan. Oke. Kecuali kalau misalkan Pak, besok ini Ramadan pembantu saya mudik. Bisakah pian merangkap selain jadi satpam sekaligus jadi tukang kebun misalkan, bersihin kebun. Itu kan ada pohon, kalau rontok, kalau nggak dibersihkan nanti bahaya, mungkin ya mungkin kurang bersih ya, dan seterusnya. Oke. Oh bisa, barulah ada dhimmah pada dirinya. Oke. Barulah ada beban, ada tanggungan yang harus dikerjakannya pula. Gampang Pak ya, insyaallah ya. Demikian. Nah, ikhwati fillah a'azzani wa a'azzakumullah. Ya, jadi pada dasarnya seseorang itu tidak memiliki tanggungan apapun kepada yang lain. Ya, termasuk juga kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah tentukan kewajiban atas dia, syariat atas dia, ya, atau sesama manusia sampai ada kesepakatan yang disepakati antara mereka. Atau contoh yang pernah kita sebutkan, misalkan saya tiba-tiba bilang, mana duit saya yang kemarin pian pinjam? Ya, saya tiba-tiba datang nuduh orang punya hutang sama saya. Ya, maka apa? Kalau nggak ada bukti bahwasanya beliau itu berhutang kepada saya, maka apa? Nggak bisa dia dikatakan memiliki hutang. Ya, kalau misalkan kok ternyata justru terbukti punya hutang, kemudian dia mengklaim bahwa sudah bayar hutang, sedangkan saya yang dihutangi, ya maksudnya apa? Yang meminjamkan uang, sedangkan saya yang meminjamkan uang tidak merasa dan tidak ada bukti sama sekali bahwasanya beliau telah bayar hutang, maka apa? Tetap berlaku bebannya atas beliau, kan gitu ya. Demikian. Nah, ikhwati billah a'azzani wa a'azzakumullah, itu sudah kita bahas, okay, pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah jelas ya. Nah, kita lanjutkan.
contoh yang lain yang disebutkan dalam buku ini. Misalkan, ya, ini yang mudah. Misalkan ada yang naksir ya, ada yang jatuh hati kepada seorang wanita. Kemudian apa? Ternyata, ya, ada indikasi wanita itu nggak menerima dia, ya. Atau misalkan ada indikasi bahwasanya wanita ini nggak siap untuk dinikahi. Akhirnya dia mengklaim bahwasanya apa? Ya fulanah, Mbak, tahukah pian? Kemarin Bapak pian datang ke ulun, ya, datang kepada saya bilang bahwasanya apa? Beliau menikahkan pian dengan saya. Sekarang kita suami istri. Ya, kemarin ada saksinya juga, gitu kan? Sebenarnya dalam syariat mudah, ya. Kalau dalam apa? Peraturan negara kita, ya, ada rinciannya, harus ada apa? Bukti secara undang-undang lah, seperti itu kan. Kalau secara syar'i sah sudah. Misalkan saya punya anak perempuan, saya bilang kepada Mas Fulan misalkan, "Mas, saya nikahkan pian dengan putri saya. Hendakkah?" Wah, hendak, Pak. Ya. Akhirnya apa? Ya sekalian, wah, Mas ini, Mas. Saksi. Ya, saya sudah nikahkan apa? Putri saya si Fulan itu dengan Mas Fulan ini. Maka apa? Sudah jadi, ya, beres. Maharnya bagaimana? Maharnya mahar standar di daerah tersebut. Ya. Kecuali misalkan si Mas, "Wah, Pak, tapi saya ini masih kuliah, Pak. Saya belum ada kerjaan tetap ini, tapi saya tetap bekerja, Pak. Maharnya gimana, Pak?" Nah, antum bisa apa? Aneh ada skill gini, Pak. Nah, bisa tuh nanti ngabdi sama saya, seakan-akan jasanya jadi maharnya misalkan. Atau misalkan, "Pian punya apa?" "Saya punya tabungan, Pak." "Berapa?" 50.000, Pak. Gak apa-apa sini. Ya, kan lebih berkah kalau apa? Maharnya murah. Nah, Masya Allah. Baik, ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Gak bisa wanita tersebut diklaim sebagai istri gara-gara sekedar apa? Ucapan dia bahwasanya bapaknya sudah menikahkannya. Harus ada buktinya. Ya, misalkan bapaknya ditetangkan, "Pak, benar gak, Pak? Kemarin bapak nikahkan saya dengan si fulan itu," misalkan. Mana ada? Wah, berarti apa? Penipu dia. Wah, itu layak untuk dia apakan, Pak? Ya, dipenjarakan, Pak. Baik, ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Itu kaidah kedua. Apa tadi? Al-aslu bara'atud dhimmah. Ya, pada dasarnya setiap orang itu terbebas dari beban, dari tanggungan. Oke? Seperti ini pula misalkan apa? Anak kecil sebelum dia apa? Balik, dia juga apa? Enggak dibebani syariat, ya. Tapi apa? Ada yang dibebani sebagai pengajaran, ya. Baik. Yang ketiga, kaidah ketiga yang termasuk dari cabang kaidah besar kedua adalah ma sabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqinin. Ya, ma sabata biyaqin la yartafi'u illa biyaqin. Ya, ini persis sebenarnya kalau kita lihat dengan kaidah dari apa? Kaidah dasarnya. Apa sih artinya ma sabata biyaqin? Sesuatu yang telah tetap dengan keyakinan, ya, itu tidak terangkat kecuali dengan keyakinan pula. Nah, baik, kita lanjutkan habis adzan, nggih. Sudah waktunya adzan.
Alhamdulillah. Kita lanjutkan kaidah ketiga yang merupakan kaidah cabang dari kaidah besar kedua. Ma sabata biyaqin la yartafi'u illa biyaqin. Ya, yang sudah tetap, ya sudah berlaku secara yakin, ya dengan keyakinan, maka tidak diangkat kecuali dengan keyakinan bulat. Ya. Kalau dalam penerapan dalam pekerjaan misalkan seperti tadi, sudah teken kontrak, ya, sudah tanda tangan dengan syarat-syarat tertentu, ya sebagai pegawai bagi Pak Fulan misalkan, maka apa? Dia tidak bisa mengatakan bahwasanya saya bukan lagi pegawai Anda kecuali ada keyakinan misalkan kontrak ini sudah dibatalkan, baik itu dengan resign, ya, dan seterusnya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Di antara penerapan yang bisa kita lihat, ya, dari contoh-contoh yang ada, ya, misalkan apabila kita nanti puasa Ramadan, ternyata kita sakit, okay? Ternyata kita sakit dan kita tidak berpuasa beberapa hari, misalkan kita tinggalkan puasa 3 hari, ya, maka kita yakin bahwasanya apa? Kita punya tanggungan untuk apa? Mengqadha'nya selama 3 hari juga. Ya. Ternyata apa? Ternyata kalau misalkan kita ragu, ya, kita ragu apakah kita sudah melaksanakan qadha' tersebut secara sempurna atau belum. Misalkan kita yakinnya karena qadha'nya mungkin satu-satu, ya. Karena udah 3 apa baru 2, ya. Ya. Maka apa? Maka yang diambil adalah yang minimal. Sebagaimana hadis Nabi mengenai, ya, orang yang ragu dalam sholatnya, apakah as-salatan am arba'in, kan gitu, ya. Apakah dia sudah sholat 3 rakaat atau 4 ini, kan gitu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ya, hendaklah dia membangun sholatnya ala mastaiqan, atas apa yang sudah diyakini. Yang pasti berapa? 3. Yang pasti adalah yang minimal. Demikian. Atau misalkan contoh yang lain, misalkan kayak tadi kasus utang ini yang banyak biasanya, karena kita biasanya nggak nyatet, ini kurang nyunah, ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala itu firmankan dalam Al-Quran, ya, dalam apa, surat Al-Baqarah yang paling panjang kan tentang hutang, ya. Nah, ikhwati billah, misalkan, ya, Pak Fulan kepada Pak Alan, Pak A ngutang duit kepada Pak B. Karena biasa kawan, ya, ngutang duit nggak dicatat, ya. Katanya apa? Kesepakatannya nanti insya Allah ana bayar setengah tahun lagi lah insya Allah, atau 1 tahun lagi, atau biasanya bayarnya dicicil, kan gitu, ya. Saya bayarnya nyicil, ya. Iya. Kemudian apa? Ternyata mereka sama-sama lupa berapa yang sudah dibayarkan. Maka apa? Maka dia harus mengambil apa? Kadar minimal atau kadar yang paling dia yakini yang sudah dibayarkan, ya. Demikian. Kecuali kalau misalkan apa? Kalau misalkan si fulan ini merelakan, ya. Kalau misalkan Pak B ini merelakan, ya sudah, biar ingatnya segitu, saya juga ingatnya. Pokoknya pian sudah nyicil sebagian, ya dah sisanya segitu saja, nggak apa-apa. Ya itu gampang lagi, lebih mudah lagi, ya.
Nah, dan ada hadis yang masih diperselisihkan juga para ulama mengenai kesahihannya, sebagian menghasankan. Ya, di antara ciri para penghuni surga itu layyin hayyin sahl. Ya, mudah dalam urusan transaksi kayak gitu. Memudahkan orang, insyaallah. Ya, enggak ribet urusan duit. Insyaallah. Baik. Ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Ya, maka apa tadi? Kalau sudah sama-sama lupa, ya, maka apa? Dia harus mengambil nilai yang paling dia yakini. Karena mungkin Pak A ini hobinya ngutang, gitu ya. Ya, selain ngutang kepada Pak B, ngutang kepada Pak C, Pak D juga banyak utangnya. Ya. Tapi beliau ini bertanggung jawab, Pak. Ya, bukan kalau ketemu lari. Ya, bukan kalau ketemu yang menghutangi sembunyi, bukan. Ya. Karena lupa, akhirnya apa? Ya, akhirnya beliau menyampaikannya kepada Pak B. Ya, kemudian Pak B ternyata juga ya orang yang mudah karena kawan sendiri, orang yang sudah dipercaya. Ya. Ternyata ya gimana lagi? Ya sama-sama lupa. Maka apa? Ya mereka apa? Mereka saling rela dengan apa yang paling diyakini oleh Pak A tadi. Ya. Atau sama-sama diyakini bahkan demikian. Ya. Baik. Dan Pak A tadi tidak boleh bermudah-mudah dalam hal tersebut. Dia harus apa? Mengambil sesuatu atau nilai yang mana dia apa? Dia benar-benar yakin bahwasanya hutangnya telah dilunasi. Bukan bermudah-mudah. Biasanya dia pinjam sama orang lain itu 1 juta, ya, berarti apa? Dia ambil dari kebiasaan tersebut. Misalkan dia orang yang nggak berani pinjam lebih dari 1 juta. Kalau dia pinjamnya biasanya 1 M, wah kepada Pak B 1 M, Pak C 1 M, hutangnya banyak, ya. Maka apa? Misalkan dia lupa kepada yang lain mengenai jumlahnya, sedangkan dia ya biasanya kalau usaha perlu hutangnya demikian, maka apa? Dia harus membayarkan sesuai dengan apa yang ia yakini, sesuai dengan nilai yang ia yakini bahwasanya dengan bayar sekian hutang saya yang kemarin terlunasi. Ya, jangan sampai seorang muslim itu bermudah-mudah dalam hak orang lain, apalagi lari dari tanggung jawab. Nah, demikian ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Ya, insyaallah bermanfaat ya dalam kehidupan kita, ya. Itu 3 kaidah yang sudah kita bahas mengenai cabang dari al-yaqinu la yazulu bisyak. Tadi yang pertama apa? Al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana, ya. Yang kedua apa tadi, Pak? Ya, al-aslu bara'atu dhimmah. Dan yang ketiga, ma sabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqin. Insyaallah jelas ya? Baik. Ya, apabila ada yang kurang, ya, itu dari kami. Apabila ada yang salah dari ucapan kami atau dari sikap kami, itu dari kami. Ya, yang baik yang lebih itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, terutama keistiqomahan. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam sebaik-baik kondisi dan mendapatkan taufiknya selama di dalamnya sehingga bisa kita maksimalkan apa yang Allah berikan kepada kita. Demikian ikhwati fillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.